Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Ya. Coba cek suara dulu. Mana suaramu? Mana semangatmu? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tadi semuanya sudah istirahat? Sudah makan jajan? Sudah. Nah, berarti sudah kenyang? Sudah siap belajar lagi? Ya, siap deh. Baik. Anak-anak, hari ini kita belajar di ruang kita, ruang audio visual ya, untuk pembelajaran apa? Mata pelajaran apa? Ya, coding dan KA. Nah, ada yang sudah tahu apa itu coding, apa itu KA? Ya, nah, ya kecerdasan artifisial. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, baik. Nah, yang pertama di sini coba kita lihat sebelum kita masuk ke pembelajaran. Di sini Pak Guru punya gambar seorang tokoh. Ya. Nah, ada yang tahu tidak ini fotonya siapa? Nah, tidak. Nah, kira-kira tokoh ini berperan di bidang apa? Nah, coba kita lihat gambar yang selanjutnya. Kira-kira kalau dilihat dari gambarnya, nah, kira-kira apa peran tokoh tersebut? Ya, ada hubungannya sama apa ya, keras. Nah, jadi yang di sampingnya ini, nah ini adalah komputer anak-anak. Nah, jadi komputer atau PC zaman dahulu itu bentuknya sangat besar ya. Nah, kalau sekarang mungkin kalau pakai komputer ya, yang masih pakai CPU itu sudah kecil-kecil sebetulnya. Tapi kalau dulu, nah ini besarnya hampir sama ya tubuh kita. Nah ini, nah dan tokoh ini, nah ini adalah salah satu orang yang berperan dalam bidang pengembangan kecerdasan artifisial atau yang sekarang lebih kita kenal dengan AI ya, AI, Artificial Intelligence. Nah, siapakah tokoh ini? Nah, tokoh ini bernama Alan Turing. Siapa? Alan Turing. Ya, sebelumnya kita akan mempelajari tentang sejarah singkat tentang coding dan KA. Nah, jadi apa itu coding? Nah, coding atau pemrograman ya adalah cara memberi perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi coding bisa juga dikatakan sebagai pemrograman. Nah, jadi pada saat kalian melakukan perintah kepada komputer itu bisa dikatakan kalian sedang melakukan coding. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan coding kita bisa membuat apa saja. Nah, contohnya seperti ya game, terus ya aplikasi-aplikasi, terus bahkan sampai membuat robot ya. Nah, sejarah singkat tentang coding ini bisa dilihat sekilas ya. Jadi pertama kali itu tahun berapa? Ya 1800-an. Nah, itu ada yang namanya Lovelace ya. Ini menulis program pertama di dunia. Jadi ini ternyata coding itu sudah berawal dari tahun
1800. Kalian sudah lahir belum anak-anak? Belum ya, Pak Antoro juga belum lahir. Mungkin orang tua kalian juga belum ya, simbah kalian juga belum mungkin. Nah, kemudian berkembang lagi di tahun 1940-an. Nah, ini ada komputer pertama kali memakai kode. Kodenya cuma ada 2 angka, yaitu 1 dan 0. Nah, terus dikembangkan lagi ya di tahun 1950 sampai 1960 ya. Nah, lahir bahasa pemrograman seperti ya Fortran dan COBOL ya. Kemudian di sini di tahun 1990-an. Nah, ini tahun dimana Pak Antoro baru lahir ini ya. Nah, ini sudah ada Python dan Java mulai digunakan. Nah, berkembang terus ya, coding itu berkembang terus sampai sekarang, sehingga banyak bahasa modern yang mudah dipelajari. Nah, kemudian kita lanjut ke kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, jadi komputer itu juga punya kemampuan untuk berpikir dan belajar seperti halnya kita ya. Nah, kemudian contohnya di sini ada apa saja? Nah, robot, terus ya asisten suara seperti contohnya ya Siri. Kalau yang pakai HP Android itu ada yang namanya Google Assistant. Nah, di sini HP Android Pak Antoro ini sudah Pak Antoro setting untuk Google Assistant-nya. Jadi kalau Pak Antoro panggil oke Google, nah dia akan buka YouTube. Nah, dia akan otomatis membuka YouTube. Nah, ada yang pernah pakai seperti ini? Pernah. Ada yang belum? Ada yang baru tahu? Ya, yang baru tahu sama kacau jajal. Oh ya. Untuk selanjutnya, nah sejarah singkat tentang AI. Nah, jadi untuk AI ini pertama kali ditemukan oleh Alan Turing ya, tahun 1950. Nah, ini berawal dari sebuah pertanyaan. Bisakah mesin itu dibuat untuk bisa berpikir ya? Nah, akhirnya dia mencoba mengembangkan agar mesin itu bisa mempunyai kemampuan berpikir. Nah, dan akhirnya ya mungkin dulu belum bisa seperti ini tadi ya. Cuma itu adalah waktu itu adalah awal di mana AI itu ya berawal. Nah, jadi tahun berapa anak? 1950 ya. Kemudian waktu itu belum ada istilah untuk menyebutnya. Jadi mesin sing iso berpikir kuwi arep diarani apa? Nah, itu belum ada istilahnya waktu itu. Nah, baru di tahun 1956 istilah AI ini resmi digunakan. Nah, waktu itu disepakati, baik ini namanya AI gitu, seperti itu. Kemudian tahun 1997 ini komputer kalahkan juara catur dunia. Jadi di komputer itu dulu tahun 1997 ini sudah ada yang memprogram aplikasi catur. Nah, mungkin ada yang pernah tahu? Pernah ya? Yeah. Nah, itu sampai pernah mengalahkan juara catur dunia. Berarti hebat tidak itu?
Ya, buat ya, ternyata kecerdasan buatan itu bisa juga mengalahkan juara catur dunia ya. Nah, kemudian tahun 2010 sampai sekarang, nah AI ini makin pintar anak-anaknya dan bisa membantu banyak hal. Nah, jadi AI ini bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, coding dan AI adalah bagian penting dari masa depan ya. Dengan belajar sejak sekarang, kalian bisa jadi pencipta teknologi yang hebat. Nah, itu. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini ada kata berpikir komputasional. Nah, kira-kira hubungannya dengan apa ini? Ya, komputer, ya, betul Pak. Ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana berpikir dengan cara komputer. Nah, komputer itu kalau berpikir seperti apa sih? Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, tujuan dari kegiatan belajar kita saat ini yaitu nanti diharapkan kalian dapat mengidentifikasi masalah terkait penggunaan waktu. Nah, contohnya bagaimana agar saya tidak terlambat berangkat ke sekolah. Kemudian yang kedua, menyusun solusi sistematis dengan membuat daftar langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, mengenal prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Baik. Nah, kita awali dengan pertanyaan, apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir logis, sistematis, dan terstruktur. Nah, berpikir logis itu maksudnya adalah ya masuk akal ya. Jadi berpikirnya itu yang masuk akal. Kemudian sistematis. Sistematis apa? Urut ya. Jadi sistematis itu artinya apa anak? Kemudian dan terstruktur. Nah, apa itu terstruktur? Ya, tertata secara rapi ya, atau teratur boleh, Bilkis teratur boleh. Nah, kemudian berpikir komputasional ini digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk menyelesaikan masalah ya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dapat dijalankan oleh manusia maupun mesin atau komputer. Jadi yang bisa berpikir komputasional itu bukan hanya manusia tapi juga mesin atau komputer, atau sebaliknya gitu ya. Kemudian fokus pada pemodelan, simulasi, dan solusi efisien. Nah, jadi nanti kita akan belajar beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti anak-anak juga akan melakukan simulasi atau mencoba sendiri bagaimana penerapan berpikir komputasional ini. Nah, selanjutnya, ada 4 ya prinsip berpikir komputasional. Nah, coba diperhatikan. Yang pertama apa anak-anak di sini? Ya, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, yang kedua, pengenalan pola. Nah,
yaitu mencari pola atau kesamaan dalam masalah. Yang ketiga, ya abstraksi, yaitu fokus pada informasi penting dan menyaring yang tidak relevan, atau yang tidak ada hubungannya. Kemudian yang keempat, berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk solusi. Ya, jadi sistematis tadi apa? Ya, urut ya. Oke. Nah, di sini ada contoh aktivitas dekomposisi ya. Contohnya adalah pesta ulang tahun ya. Ya, siapa yang pernah punya acara ulang tahun di rumah? Nah, di sini dicontohkan untuk pesta ulang tahun, ya, itu misal acara yang besar ya. Dekomposisi tadi apa, masih ingat tidak? Ya, betul, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, misal di sini masalahnya adalah kalian ingin mengadakan pesta ulang tahun. Nah, kira-kira bagian-bagian kecilnya apa saja? Yang pertama, nah, memilih tempat. Yang kedua, mengundang teman. Yang ketiga, menyiapkan makanan. Yang kelima, ya, menentukan permainan. Nah, misal biar di situ seru, dibuat permainan. Nah, jadi dengan dekomposisi ini bisa memudahkan apa anak-anak? Perencanaan. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ini contoh berpikir algoritmik. Nah, kalau algoritmik tadi apa anak-anak? Ya, menyusun langkah-langkah sistematis untuk solusi. Jadi kalau di komposisi tadi sekedar kita membuat bagian-bagian kecilnya, tapi kalau algoritmik itu sudah sampai menyusun atau mengurutkan tadi ya, menyusun secara sistematis. Nah, jadi contoh di sini ingin membuat apa? Ya, roti lapis. Nah, langkah-langkah yang sistematis, yang pertama apa? Ya, siapkan roti. Yang kedua, olesi selai. Yang ketiga, ya, tumbuk dan potong. Nah, ini seperti saat kita menyusun kode pada sebuah program. Nah, nanti kita akan praktek ya, bagaimana itu menyusun sebuah program. Nah, sebelumnya di sini Pak Guru ingin kalian berkelompok ya. Nah, kelompoknya sesuai kelompok yang pernah kita buat. Terus selanjutnya, nah di sini Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Jadi perwakilan kelompok silahkan maju untuk mengambil. Baik, semuanya sudah dapat lembar kerjanya? Baik, lembar kerja ini dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, silahkan nanti bagian kelompok itu diisi dengan nama kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian di bawahnya ada nama anggota ya. Nah, itu silahkan anak-anak tuliskan anggota kelompoknya siapa saja. Nah, pakai nama panggilan saja nggak apa-apa. Nah, kemudian bagian kelasnya juga diisi. Dan jangan lupa dibaca dulu petunjuknya ya. Yang pertama, bacalah permasalahan berikut
kamu harus sudah tiba di sekolah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu berapa? 30 menit. Nah, bagaimana pembagian waktu kegiatannya agar kamu tidak terlambat di sekolah? Yang kedua, identifikasilah langkah-langkah sistematis yang bisa dilakukan untuk menghindari keterlambatan. Yang ketiga, tulis daftar langkah tersebut secara urut dan lengkap dengan pembagian waktunya. Oke. Nah, di situ ada daftar kegiatan yang harus kamu lakukan setiap pagi. Ada 5 kegiatan ya di situ. Ada sarapan pagi, berangkat sekolah, mandi dan ganti baju, terus apa lagi? Bangun dan merapikan tempat tidur, terus wudhu dan sholat subuh. Kira-kira ini sudah urut belum? Belum. Nah, ini nanti tugas anak-anak ya, salah satunya mengurutkan ya. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke dalam tabel langkah-langkah sistematisnya. Nah, yang pertama, nama kegiatannya apa, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian durasinya berapa menit. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Bisa bagi tugas biar cepat ya. Nanti ada yang menulis, ada yang memikirkan urutannya, ada yang menghitung kira-kira waktunya butuh berapa menit, seperti itu ya. Silakan. Nanti untuk yang sudah selesai, bisa langsung maju membawa pekerjaannya disampaikan ke Pak Guru. Baik, ada yang sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kelompok apa itu? Pak Coy. Oke, Pak Coy bisa dibawa maju, semuanya maju. Baik, anak-anak. Nah, ini dari kelompok Pak Coy sudah selesai untuk mengerjakan lembar kerjanya. Nah, ini selanjutnya nanti bisa dibacakan, bisa dibacakan secara bergantian biar teman-teman yang lain bisa tahu ya untuk jawabannya. Nah, untuk kelompok yang lain, silakan bisa menyimak hasil pekerjaan dari kelompok Pak Coy dulu ya. Kegiatan berangkat ke sekolah durasi 30 menit. 6.30 6.30
06.30 tiba di sekolah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Pak Coy. Ini tadi dari perencanaan yang dibuat oleh kelompok Pak Coy tadi. Nah, sampai di sekolah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Berarti terlambat tidak? Tidak, berarti sudah berhasil ya untuk membuat langkah-langkah yang sistematisnya. Ada yang sudah selesai, yang lain? Oke, kelompok apa ini? Kelompok Cherry, coba silakan maju, bisa dibacakan pekerjaannya. Dari kelompok Cherry tadi tiba di sekolah pukul berapa? 06.30. Berarti terlambat tidak, Nan? Tidak, tidak, kan yang terlambat lebih dari 6.30. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Cherry. Berarti sudah berhasil. Nah, baik anak-anak, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan ini, kira-kira ada tahapan apa saja yang kalian lakukan di sini? Nah, pada saat kalian membuat daftar kegiatan yang harus kalian lakukan setiap pagi, ini tahap apa kira-kira? Dari masalah yang besar dibuat bagian-bagian kecil. Apa? Halo yang putra. Tahap apa? Tahap apa? Lombok-lombok. Ya, dekomposisi. Ayo perhatikan ya. Terus, nah di sini tadi anak-anak membuat langkah-langkah sistematis. Nah, itu kira-kira tahap apa? Apa? Algoritmik. Kenapa algoritmik? Kan kalian sudah menyusun langkah-langkah yang sistematis. Atau apa tadi sistematis, apa artinya? Urut, ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya, nah di sini Pak Guru akan mengajar kalian untuk belajar sambil praktek ya, praktek tentang coding. Nah, di sini Pak Guru punya sebuah permainan ya, dari aplikasi yang namanya Blockly. Nah, apa anak-anak? Ya, Blockly. Nah, untuk mengakses ini butuh internet ya, jadi kita butuh jaringan internet. Kalau nggak pakai internet belum bisa ya. Nah, di sini kita akan bermain tentang labirin.
Baik. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar apa anak-anak kira-kira ini? Orang ya. Nah, kemudian di sebelah sini ini adalah tujuannya. Nah, seperti kita kalau pakai Google Map, nah itu kan ada lambang seperti ini ya untuk kita mau pergi kemana gitu. Di sini nanti tugas anak-anak adalah memprogram. Nah, memprogram siapa? Nah, memprogram robot yang ada di sini ya, biar nanti dia bisa berjalan sampai ke tujuannya. Nah, caranya bagaimana? Nah, Pak Guru contohkan ya. Nah, di sini perintahnya tumpuk beberapa move. Nah, move forward atau bergerak maju. Nah, blok bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan. Nah, jadi tugas kita membantu robot ini agar sampai ke tujuan. Nah, caranya di sini ada beberapa pilihan ya. Nanti ini bisa kita geser sampai ke bagian putih ini, gitu ya. Oke, bisa terlihat dari belakang. Baik. Nah, di sini sudah ada bergerak maju ya. Kita coba jalankan program. Nah, sudah sampai belum anak-anak? Belum. Kira-kira apa lagi yang perlu dia lakukan? Bergerak maju lagi ya. Kira-kira berapa kali majunya? Ya 2. Tadi sudah 1 berarti kurang 1. Kita coba tambahkan lagi bergerak maju. Kita coba di sini. Nah, kemudian kita reset dan jalankan ulang programnya. 1, 2. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi ya. Nah, dari ini tadi perintahnya, coba kita lihat perintahnya tadi. Ya, apa dan apa anak tadi? Ya, bergerak maju sama bergerak maju. Nah, untuk yang selanjutnya. Nah, kalau seperti ini, nah kira-kira apa perintah yang perlu kita berikan? Oke, coba kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok. Oke, silakan kelompok maju. Ya, silakan dicoba. Nah, di situ sudah ada bergerak maju. Nah, kira-kira ditambah apa lagi? Nah, sambil perhatikan arah robotnya ya. Oke, di klik kemudian di drag. Nah, digeser. Pakai mouse itu gampang ya, seperti itu. Nah, nah, terus kira-kira setelah belok kiri apa lagi? Bergerak maju. Ada lagi? Oke, silakan. Yang warna ungu yang diklik. Oke, ada lagi setelah belok kanan bergerak maju. Oke, coba jalankan program, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, coba klik oke. Nah, jadi kelompok di nomor 2 ya. Nah, dan tetap di depan nih.
Nah, coba bisa disebutkan dari awal perintahnya ada apa saja. Bergerak maju. Coba di sini didiskusikan dulu dengan kelompoknya, kira-kira apa saja, ditulis di buku, kemudian nanti yang sudah ketemu bisa maju mencoba. Di sini sambil kita perhatikan untuk perintahnya, pilihan perintahnya ada yang paling atas bergerak maju, kemudian belok kiri, kemudian belok kanan, sama ya repeat. Repeat itu akan terus mengulang aktivitasnya seperti itu. Nah, siapa yang mau mencoba? Nah ini, oke. Selain kelompok-kelompok tadi sudah oke. Ya, sini kelompok apa? Kelompok apa? Cherry, ya silakan Cherry. Nah, ini bisanya milih kesempatannya cuma satu kali. Jadi yang tadi dikembalikan yang nggak cocok. Diklik balik kiri nih. Nah, geser cemplung ke paske. Nah, kita coba dulu hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Woi, tepuk tangan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dia akan jalan terus ya sampai kita berikan perintah selanjutnya. Kalau pakai yang repeat arti tadi. Ya. Oke, silakan bisa kembali untuk kelompok Cherry. Level selanjutnya akan semakin sulit lagi. Kita coba pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, jadi ini adalah contoh kegiatan tadi di tahap apa kira-kira? Kalau kita membuat urutannya sistematis seperti ini. Tahap apa? Ya, algoritmik. Baik. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari tentang hari ini? Ya. Tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Nah, kemudian tadi anak-anak juga sudah belajar tentang bagaimana berpikir komputasional. Tadi ada 4 tahap apa saja? Dekomposisi, terus pengenalan pola, terus abstraksi, terus ya algoritmik. Nah, baik, itu selanjutnya. Yeah. Bapak Guru akan bagikan lembar refleksi nanti untuk anak-anak isi ya. Jadi di sini nanti anak-anak akan merefleksi apa saja yang sudah kalian pelajari. Kemudian selanjutnya juga anak-anak akan membuat mind mapping ya. Mind mapping, masih ingat cara membuat mind mapping? Ya, mind mapping tentang 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, ini tugas mandiri, silahkan dikerjakan secara mandiri. Bukan anak senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Ya, bagian apa yang paling kalian sukai? Main game. Oke, minggu depan mau main game lagi?
Baik, ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.